Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita bicara soal Ramadan, itu sebetulnya kita sedang bicara soal panggung yang Allah siapkan khusus untuk Al-Quran. Kadang kita ini salah fokus, menganggap Ramadan itu mulia karena hanya puasanya. Padahal kalau kita mau meneliti lagi, Ramadan itu menjadi sayyidus syuhur atau pemimpinnya para bulan. Karena disitulah Al-Quran diturunkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta menjadi pembeda antara hak dan yang batil. Artinya apa? Ramadan itu wadahnya, Al-Quran itu isinya. Maka kalau ada orang yang mengaku cinta dengan bulan Ramadan, kok jauh dari Al-Quran? Itu ibarat orang yang kagum dengan bungkus kado, tapi isinya malah dibuang. Padahal Al-Quran itu sebagai syafaat yang paling cerewet. Kita ini di hadapan Allah besok nanti modelnya apa sih? Sholat kita, amal kita. Padahal sering sekali kita melaksanakan sholat itu tidak khusyuk. Dan kita ini butuh pembela. Di bulan ini, Al-Quran dan puasa itu balapan. Ingin membela kita. Rasulullah pernah dawuh, As-siyamu wal Quran yasfa'ani lil abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu memberikan syafaat bagi hamba di hari kiamat. Al-Quran itu nanti protes kepada Allah. Ya Rob, aku telah menghalanginya tidur di malam hari karena dia membacaku. Maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Bayangkan, Al-Quran berani pasang badan buat kita di saat sudah tidak ada lagi yang bisa menolong. Kemudian kita belajar dari hobi malaikat Jibril dan Kanjeng Nabi. Kita semua tahu bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang paling dermawan. Apalagi kalau sudah masuk bulan Ramadan. Kenapa? Karena di setiap malam bulan Ramadan, malaikat Jibril alaihissalam datang untuk menemui Kanjeng Nabi untuk mudarosah atau tadarus Al-Quran. Nah, ini sebagai kuncinya. Kalau malaikat sekelas malaikat Jibril dan manusia paling mulia, semulia Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu masih ngaji bareng di bulan Ramadan. Lah kita ini siapa? Kok merasa cukup hanya dengan modal sholawat tipis-tipis tanpa mau membuka atau menyentuh mushaf? Padahal Al-Quran itu bisa mendatangkan pahala yang sangat luar biasa. Membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan saja, satu hurufnya dibalas dengan 10 kebaikan.
La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Nah, kalau dibaca di bulan Ramadan, di bulan di mana amalan sunnah dihitung wajib, dan yang wajib dilipat gandakan sampai tak terhingga, itu pahalanya sudah bukan main-main lagi. Kalau bahasa kerennya itu sudah ugal-ugalan. Tapi kalau kita mau membaca Al-Quran, kita juga harus mempunyai adab. Ya, jangan cuma asal kejar setoran. Sekarang begini, kalau kita sudah semangat membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kita juga harus memperhatikan unggah-ungguh atau adabnya. Jangan sampai kita membaca Al-Quran, tapi Al-Quran sendiri malah melaknat kita. Gara-gara tingkah kita yang tidak pas. Ulama salaf kita seperti Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan sudah mewanti-wanti. Beliau-beliau para ulama-ulama salaf terdahulu, kalau membaca Al-Quran, hatinya juga ikut hadir. Adab membaca Al-Quran yang pertama yang harus kita perhatikan adalah at-toharoh atau masalah kebersihan. Kalau kita mau memegang Al-Quran saja, kita harus punya wudu. Karena ini bukan sekedar aturan formal, tapi bentuk takdim kita atau penghormatan. Al-Quran itu adalah kalamullah. Masa kita yang penuh dosa ini mau pegang-pegang Al-Quran tanpa bersuci terlebih dahulu? Ya minimal mulut kita dibersihkan. Bisa menggunakan seperti siwak. Ya. Masa kita mau baca kalam ilahi tapi masih bau tidak sedap mulut kita? Kan itu sangat tidak pantas. Kemudian yang kedua, tadabbur atau menghayati. Banyak orang sekarang itu seleranya balapan khataman. Itu memang bagus. Tapi jangan sampai kita melupakan esensinya. Allah Subhanahu wa taala dawuh, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Maka tidaklah mereka menghayati Al-Qur'an. Kemudian Imam Ghazali dalam karangannya yaitu Ihya Ulumuddin pernah menjelaskan demikian. Adab batin adalah menyadari bahwa setiap ayat yang diturunkan seolah-olah itu disuguhkan atau ditunjukkan kepada kita semuanya. Kalau kita bicara ayat tentang surga, maka kita harus senang dan berharap. Tapi kalau kita membaca ayat tentang neraka, hati kita harus gemetar. Kita memohon ampun. Jangan malah kita membaca lewat begitu saja seperti membaca Quran. Kemudian yang ketiga yaitu tenang dan khusyuk. Ulama salaf terdahulu kalau membaca Al-Quran, dunia seolah berhenti sejenak. Ya, karena mereka membacanya dengan khusyuk. Dan tempatnya mereka juga pilih di tempat yang paling bersih. Karena apa? Karena seolah-olah itu Al-Quran adalah tamu yang agung. Kalau ada tamu agung datang ke rumah kita, pasti kita semua akan duduk dengan rapi. Kita akan fokus dan gak mungkin kita akan pecicilan. Jadi kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, mumpung masih di waktu di bulan suci ini, ayo mushafnya dibuka. Jangan cuma jadi pajangan sampai berdebu. Karena Al-Quran kalau sudah dibaca, dia akan menerangi hati. Kalau hati kita sudah terang, menghadapi masalah hidup setumpuk apapun, pasti kita akan tetap tenang. Jadi, ayo kita tata lagi niat kita. Ramadan ini kita baca Al-Quran
bukan sekedar ingin pamer berapa kali kita khatam, tapi kita ingin ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan adab yang baik. Sucikan lahir dan batin supaya keberkahan Al-Quran itu benar-benar nyetrum ke dalam hati kita. Semoga kita semua diakui sebagai ahlul Quran yang di akhirat dipanggil oleh Allah. Bacalah dan naiklah derajat yang tinggi. Amin. Allahumma amin. Cukup sekian. Wal'afu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.